hari ini bukan secara kebetulan, dan kuat gagah kita apabila kita boleh ada sampai hari ini, bertahan sampai hari ini, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya aja yang mengalami jatuh terpeleset, tetapi hari ini saya masih boleh ada di hadapan saudara, masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tidak perlu dioperasi. Ya, saya tahu kalau sampai masuk rumah sakit dioperasi mahal biayanya. Belum tentu sehat. Nanti bisa-bisa masuk sehat, keluar tinggal nama. Ya, tetapi saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Itu aja saya sakit. Apalagi Anda kalau masalahnya cuma sepele. Kalau masalahnya nggak ada makanan, nggak ada beras, nggak bisa bayar utang, itu masa kecil. Masalah kecil di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, maka kebenaran pula kata Tuhan yang bisa memerdekakan engkau, yang bisa membebaskan engkau dari masalah persoalanmu. Dan Tuhan sendiri akan menjawab doamu, menolong engkau dengan cara Tuhan yang ajaib dan selalu tepat pada waktunya. Tetapi kenapa hal ini nggak pernah terjadi dalam hidup kita? Mungkin bertahun-tahun kita melayani, berpuluh-puluh tahun kita melayani Tuhan. Tetapi yang terjadi hidup kita biasa-biasa. Bahkan mungkin di ambang biasa. Tambah semakin jatuh, anjlok dan anjlok. Semakin kering dan semakin kering. Kenapa? Tetapi hari ini Tuhan mau kita kembali kepada cintanya yang mula-mula. Ketika orang yang kembali ke cinta yang mula-mula, kembali melekat kepada Tuhan. Kembali sujud di kaki Tuhan dengan segenap hati. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita lihat firman Tuhan dulu, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman yang sering kita dengar, walaupun diterjemahkan dengan berbagai macam arti. Ya, tetapi hari ini kita belajar dulu. Matius 22 ayat 37 kembali diulang lagi. Ya, karena ini penting buat kita. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, ya. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Dan jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan tidak pernah minta uangmu, Tuhan tidak pernah minta kedudukanmu, jabatanmu, gelarmu. Tapi Tuhan hanya berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena itulah hukum yang pertama. Sudahkah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati? Orang yang selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, semuanya, ya, 100% mengasihi Tuhan, tidak bersisa. Dan ketika orang ini bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan tidak melihat, tetapi Tuhan selalu memperhatikan orang yang dikasihinya. Orang yang dikasihnya selalu dijaga sama Tuhan. Selalu dipelihara hidupnya sama Tuhan. Tidak dibiarkannya dia kekurangan. Tidak dibiarkannya dia jatuh. Tidak dia biarkannya dia mengalami malapetaka dan berbahaya. Tidak. Saudara ingat Ayub. Saudara ingat Ayub. Dia adalah orang yang saleh yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat bangga kepada Ayub karena dia benar di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau dikasih Tuhan tidak ada masalah terjadi, bukan. Ya. Ketika iblis datang dan iblis mencobai Ayub, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan mempersilahkan.
Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan berkata jangan ambil nyawanya. Karena nyawanya adalah milik Tuhan. Kenapa Tuhan bisa berkata begitu? Karena Tuhan bangga kepada Ayub. Dia tahu Ayub ini luar biasa mengasihi Tuhan. Ayub begitu memelihara hidupnya selalu benar di hadapan Tuhan. Dan benar ketika malapetaka terjadi. Percobaan dari iblis berganti-ganti datang bertubi-tubi. Sampai Ayub tidak berdaya. Sampai istrinya, anaknya mati, hartanya habis. Tetapi apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ayub tetap melekat sama Tuhan. Walaupun terkadang bisa berkeluh kesah. Ya, walaupun terkadang bisa berputus asa. Tetapi tetap dalam koridor kebenaran Tuhan. Tetapi tetap berjalan dan mengandalkan Tuhan. Dan happy endingnya, Tuhan tetap menyertai Ayub. Tuhan tetap melindungi Ayub. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Ayub. Dan akhirnya Ayub keluar sebagai seorang pemenang. Happy endingnya, Ayub disembuhkan dari segala penyakitnya. Dan Ayub diberkati luar biasa. Semuanya diganti Tuhan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub tetap benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati seperti Yusuf. Yusuf itu orang yang cinta Tuhan. Dia mendapat mimpi, saudaranya mengejek dia, tapi dia tidak ambil pusing. Ketika saudaranya mulai menjual, dia dimasukkan ke lubang sumur. Dia cuma diam aja. Dia tidak marah-marah, dia tidak teriak-teriak. Tetapi dia tetap menjaga hidupnya dalam kebenaran. Orang yang bisa menjaga hidupnya dalam kebenaran, itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita tidak, saudara. Kenapa hal itu nggak bisa terjadi dalam hidup kita? Kenapa nggak ada perubahan, nggak ada berkat, nggak ada kenaikan dalam hidup kita? Karena kita sebagai anak Tuhan, terkadang iseng, ingin mencobai seseorang, terkadang iri hati, terkadang kita itu culas, ya, tidak senang lihat orang diberkati Tuhan, tidak senang lihat orang dipakai Tuhan, maunya aku yang lebih terkenal, dan itu secara tidak sengaja, itu iblis yang menyodorkan hal-hal itu, dan kita tidak peka, dan akhirnya kita terbawa, ikut-ikutan, malah ngerasani, ngerumpi yang tidak baik. Kita tidak sadar, karena ketika kita mulai melenceng, kita mulai mengatakan hal-hal yang tidak baik, cuma ngerasani. Itu sama dengan menghalangi, menutup berkatmu sendiri. Bukan orang lain. Oleh sebab itu jaga hati benar-benar. Tuhan berkata, kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Supaya tidak tercemar hatimu. Tuhan mau kau cuma satu, mengasihi Tuhan, tidak mengasihi yang lain. Jangan ada ilah lain di dalam hatimu. Kita pikir kalau ilah lain itu adalah patung persembahan, adalah agama tetangga, bukan. Ketika hati kita condong kepada uang kita, itu juga ilah lain yang ada di dalam hatimu. Ketika kita lebih mementingkan kedudukan, jabatan yang di atas, saudara, sama dengan kita sudah menduakan hati kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dengan segenap hati. Saudara tahu enggak kenapa pemilihan barusan ini Tuhan bisa kasih tahu kepada saya? Pilih yang nomor 2. Padahal teman-teman saya berkata, jangan pilih yang nomor 3. Ya. Tetapi saya cuma dengar apa yang Tuhan katakan, saya nggak tahu siapa lagi mau dipilih, ya kan? Pokok Tuhan tunjukkan itu, ya itu udah. Dan setelah benar terjadi, baru saya dikabarin. Ada yang tahu dikabarin, tahu nggak? Kenapa Tuhan bisa pilih? Saya bilang karena rencana Tuhan indah dalam hidupnya. Tuhan akan pakai dia. Tetapi orang ini berkata, sebelum pemilihan, orang ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia datang sujud di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada,
Kalau engkau memang ada, engkau bisa memberikan aku kesempatan. Engkau bisa memberikan aku naik dan naik jadi presiden. Berarti engkau ada. Dan kalau engkau ada, dan aku merasakan itu, aku akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara lihat penampilannya sekarang berbeda dengan dulu. Dia begitu rendah hati. Dia menjaga semuanya. Dan pemulihan terjadi dalam rumah tangga keluarganya. Kenapa bisa? Karena ada hati yang mau sujud di hadapan Tuhan. Ada hati yang mau kembali kepada cinta mula-mula kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengasihi Dia dengan segenap hati, otomatis engkau bisa memberikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Engkau bisa memberikan waktumu yang terbaik buat Tuhan, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah. Kita enggak. Kita duduknya di hadapan Tuhan 15 menit. Setengah jam rasanya udah geringingan, capek. Padahal permintaan kita mungkin udah bermeter-meter, udah berlembar-lembar permohonan kita. Tetapi kita cuma mau duduk di hadapan Tuhan. Cuman beberapa menit. Hari ini Tuhan mau kita kembali kepada cinta yang mula-mula. Tuhan mau kita melekat dan berikan yang terbaik dalam hatimu. Buat kemuliaan nama Tuhan. Berikan waktumu. Berikan tanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan lidah bibirmu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan membicarakan yang tidak penting. Yang bukan pada tempatnya. Berikan matamu untuk memandang jauh ke depan visi misi Tuhan. Bukan hal-hal yang dunia. Karena dunia ini dan semua keindahannya semuanya akan tertinggal, ya, tidak akan bisa kita bawa. Kita pulang ke rumah Bapak cuma 1 kali 2 meter, tidak lebih dari itu. Saya ketemu seorang ibu yang telepon saya malam-malam, dia berkata, saya itu dulu tidak punya uang, saya itu dulu gini semuanya, ya, sakit hatinya belum hilang. Dia kecewa, dia begini-begini. Tapi dia bilang, barusan ini saya pergi ke sebuah kota di mana ada saudara yang meninggal. Saya memperhatikan di sana Tuhan itu seperti buka matanya. Tuhan itu perlihatkan sama dia. Ternyata ketika meninggal, orang sebegini kaya meninggal. Cuma masuk dalam peti 1 kali 2 meter. Tidak bawa apa-apa. Ya. Dari sana dia terbuka matanya dan dia berkata, Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku rindu kalau memang ini benar dari Engkau ya Tuhan. Aku rindu. Karena ketika dia melihat itu, dia seperti melihat kayak Israel gitu. Dia melihat pemandangan Israel. Lalu dia berkata, Tuhan kalau memang ini dari Engkau, kalau Engkau izinkan aku bisa ke sana, berarti ada kemudahan, aku bisa ke sana. Ternyata selama ini dia menggenggam uangnya itu bukan main. Dia pegang rapat-rapat ini. Kenapa? Dia berkata, aku soro, aku dari muda kerja soro, ya, aku kawin nggak ada apa-apa. Semua aku yang cari, semua aku dengan tenagaku. Jadi nggak gampang orang mau minta sama dia. Koci enaknya. Aku ini kerja banting tulang soro, tetapi dia bisa sekolahin anaknya di luar negeri. Ya. Dan ketika dia melihat itu, dia berkata, ya sudah Tuhan, kalau memang Tuhan boleh, aku akan berangkat. Saudara, pulang dari melayat, dia pulang, dia cuma berdoa. Dia ingin sekali, besok pagi-pagi sampai Surabaya, bisa ikut doa. Dan ketika dia bisa, dia ikut doa. Ternyata waktu dia ikut doa, perkumpulan doa, itu pendetanya itu berkata, Tuhan perlihatkan ya sesuatu dan Tuhan suruh dia ke Israel. Siapa yang mau? Cuman boleh 20 orang. Dan ada yang daftar termasuk dia. Dia berkata, saya mau Tuhan. Tapi dia harus minta izin kepada suaminya. Ya, enggak gampang. Dia berkata sama suaminya, saya ingin ke Israel. Suaminya bilang, ya kalau kamu mau pergi, pergi aja.
Wah, senang dia. Dia senang, dia berdoa, Tuhan, saya mau pergi. Lalu suaminya tanya, kalau kamu pergi, masa bisa kamu pergi sendirian? Ini punya sakit loh. Dia punya sakit kanker. Ya, payudaranya udah dibuang dua-duanya. Dan suaminya berkata, kalau kamu pergi sendirian, kamu masa kuat? Dia bilang, kesempatan dia bilang. Karena suaminya itu nggak pernah mau. Kesempatan dia bilang, kalau Koko mau, ya Koko barengin aku. Mau Kokonya. Berangkat sekarang dia pergi ke Israel. Saudara, dia berkata, di situ mata saya terbuka. Ternyata sekaya apapun, ketika dia mati cuma 1 kali 2 meter. Tidak bawa apa-apa. Selama ini saya pegang semuanya. Karena apa? Selalu ingat yang dulu-dulu. Saya bilang lepaskan yang dulu. Selama kamu tidak bisa melepaskan yang dulu. Selama kamu mengungkit-ungkit yang dulu. Maka tidak pernah ada peningkatan. Tidak pernah ada keajaiban mujizat terjadi. Dan akhirnya dia bilang, iya. Ya Cik Lining terima kasih ya mau terima telepon saya. Padahal saya nggak kenal orangnya. Wajahnya pun saya nggak tahu. Ya sampai hari ini. Cuma tahu di telepon. Tapi Tuhan itu baik. Sekarang dia sudah pergi ke Israel. Saudara, buat apa kita mengasihi semua yang ada di dalam dunia ini? Nggak salah sih, ya mengasihi suami betul. Mengasihi istri, anak, menantu, cucu, benar. Tetapi Tuhan mau, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita selalu pakai pertimbangan akal kepikiran kita. Dipikir-pikir, ditimbang-timbang nanti, dan nanti, dan nanti. Karena kita selalu berpikir dan nanti, akhirnya terlambat. Karena kita nggak tahu besok itu gimana, kita besok masih hidup enggak, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak mau kita menunda semua yang Tuhan katakan. Tuhan mau semuanya itu dilakukan, dikerjakan dengan baik dan benar. Barusan saya menyampaikan persembahan, ya kan? Ada yang dengar, ada yang tidak. Saya tidak mau, kalau saya terlalu neken, terlalu maksa, sawangannya gitu loh ya. Enggak, saya cuma berbicara aja, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang beracara. Dan akhirnya Tuhan perlihatkan kepada saya, cuman ada sekumpulan kecil sekali yang dengar-dengarkan suara Tuhan, melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan asap-asap putih itu naik dan naik ke atas. Dan Tuhan perlihatkan, Tuhan tidak pernah lalai. Langit terbuka, berkat Tuhan tercurah turun. Hanya terturun karena sekumpulan kecil ini yang dengar-dengarkan suara Tuhan, yang melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mereka begitu sukacita, menuai. Sedangkan yang di sana-sana semuanya bersusah payah, tidak ada hasil. Apalagi ketika kekeringan melanda, ketandusan melanda, semuanya melanda, kegersangan melanda, kasih dan kasih semua berkarung-karung ditumpahkan. Tuhan berkata sudah terlambat. Karena waktunya sudah habis. Inilah waktunya, bukan besok. Ketika besok sudah gak bisa ditanemin. Apapun yang kau tanam gak pernah tumbuh. Yang salah siapa? Yang salah kita. Tuhan itu begitu mengasihi dan menyayangi kita. Tuhan itu sudah menyampaikan kepada kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita sampai kekeringan. Dia tidak mau sampai kita celaka. Dia tidak mau sampai kita kelaparan. Tetapi dia mau kita tetap hidup damai. Hidup dalam koridornya Tuhan. Dan hidup di padang berumput yang hijau. Saudara, Tuhan itu ajaib. Saya mengalami sakit. Saya tahu sakit saya bukan karena kebetulan kepleset, enggak. Tetapi memang ada hal-hal lain ya yang mengerjain saya untuk saya bisa jatuh. Kenapa? Karena saya buka celah. Saudara tahu, celah itu bukan yang harus dosa, yang harus najis, bukan. Dan hari ini saya mau bagikan buat saudara. Saya tadi didatangin oleh satu tim dari gereja lain, ya. Gereja lain yang dulu saya pernah melayani suaminya sampai suaminya meninggal. Kita udah lama nggak kontak karena gerejanya dia, karena suaminya meninggal, gerejanya dia diambil sama orang lain, dan dia hanya ibu gembala ini nggak ada gereja lagi. Saya tanya, ibu gembala gimana sekarang? Sekarang merintis lagi.
Merintis lagi ada persekutuan doa, tantangan-rintangan banyak, tetapi sekarang bisa 40-50 orang. Ya, enggak apa-apa ngerintis lagi. Dan Ibu Gembala ini terlihat sejahtera, bahagia, dan dia datang bersama timnya tadi siang. Ada teman ada di Zoom ini kebetulan datang ke tempat saya juga sama ikut berdoa. Mereka berempat datang kepada saya. Berdoa, memuji, menyembah, menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dan mereka juga dapat penglihatan nubuatan, menyampaikan pesan Tuhan. Lalu saya ceritakan juga kepada mereka, kenapa saya bisa jatuh. Ternyata kita ini jadi anak Tuhan, tidak boleh buka celah. Itu kita sudah tahu. Kita pikir kalau celah itu berzina, berbuat dosa, itu celah. Nah, masih ada celah yang tidak kita sadarin. Tidak usah yang jauh-jauh. Saya kenapa bisa buka celah, saudara? Tadi saya cerita. Saya itu mendengar suatu cerita dari seorang anak Tuhan. Ya, anak Tuhan ini tadinya diajak keliling jadi anak emasnya gembala. Ya, kemana-mana diajak karena jabatannya dia, kedudukannya, dan karena dia selalu memberi dan memberi. Dan ketika jabatannya mulai pensiun, dia tetap mendukung pelayanan si gembala. Tetapi uangnya sudah tidak bisa seperti biasa brol-brol, enggak. Dia harus memanage uangnya karena dia hidup sendiri, tidak menikah. Ya, dia tetap mendukung pelayanan, tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu mungkin tiap hari, tiap minggu, sekarang mulai ditata 2 minggu sekali, mungkin sebulan sekali, karena dia hidup seorang diri. Dan ketika mulai ditata, mulai ketinggalan ditinggal. Ya, mulai berpindah, apalagi ketemu jemaat yang uangnya banyak semua. Dan akhirnya sakit hatilah dia. Ketika dia sakit hati, dia mulai bercerita sama saya. Dan dia membocorkan kepada saya, Cilingling tahu nggak? Dia bilang, kenapa? Cilingling tahu nggak? Waktu Cilingling itu mendapatkan dipinjami gratis apartemen selama 2 tahun di Water Place, ya, waktu itu. Itu ternyata gembala pun tidak suka hati. Karena orang ini memberikan pinjaman itu kepada Cik Lingling. Dan gembala itu kelihatannya baik, tapi jahat hatinya. Wah, dia mulai bercerita. Dia suruhan orang datang kepada pemilik apartemen, memberitakan Cik Lingling A sampai Z, semua diberitakan jelek. Dan tujuannya intinya harus keluarkan Cik Lingling dari apartemen. Tetapi pemilik apartemen itu masih orang bijaksana. Dia tidak terpengaruh. Makanya saya heran kenapa saya dibuatin surat perjanjian 2 tahun. Kalau saya kontrak di sana 2 tahun, sehingga nggak bisa ngusir. Ya. Jadi saya tetap tinggal sampai 2 tahun. Dan ketika selesai 2 tahun, Januari saya kembalikan. Ya kan? Saya kan tanggal 19 Desember ke Israel kan? 19 sampai tanggal 1. Sebelum berangkat saya sudah telepon, sudah WA saya telepon, saya berkata, saya akan pergi ke Israel. Nanti pulang tanggal 1, nanti saya siap-siap akhir bulan, saya kembalikan. Dia masih jawab, Februari juga nggak apa-apa, kalau nggak keburu, Februari juga nggak apa-apa. Legalah saya punya waktu. Saya pikir kalau saya bisa berbenah, saya akan pindah. Dan ternyata ketika saya mau ke Israel tanggal 19, 16 saya sudah di Jakarta. Tanggal 17 malam saya dapat berita. Aduh maaf ya. Ternyata minggu kedua AI harus keluar dari apartemen. Saya hitung minggu kedua berarti tanggal 8. Tanggal 1 saya sampai di Surabaya. Tanggal 8 saya harus pindah. Kalau saya punya uang banyak, saya pindah itu gampang, lain cerita. Ya kan? Langsung aja kontrak 1 tahun 25 juta, 40 juta bisa karena punya duit. Masalahnya duitnya nggak ada. Mau ngontrak juga gimana? Iya kan? Akhirnya saya juga bingung, ini mau berangkat ke Israel, ini ada kejadian ini. Itulah iblis yang ingin menggagalkan, yang ingin membuat hati kita nggak sejahtera. Tetapi saya cuma berdoa, dan anak saya dia WA. Akhirnya ada satu orang dia berkata,
kamu kalau mau, kebetulan apartemenku dikontrak orang, nanti tanggal 1 Januari orangnya keluar. Kalau mau, boleh di sana. Terus anak saya bilang, udah mau aja. Saya bilang, nggak dilihat, nggak usah lihat, sudah mau aja. Tinggal nego harganya. Dan ketika nego harganya, orang ini berkata apa? Saya nggak bisa bantu kamu banyak-banyak, tapi saya bantu, saya kasih apartemen. Sewa apartemen 1 bulan 1 juta. Dan dibayar per bulan. Tak kasih perjanjian 1 tahun ya. Puji Tuhan, saudara. Semua yang datang tidak ada apartemen 1 bulan 1 juta. Sejelek apapun tidak ada. Bayarnya bulanan lagi. Tetapi Tuhan itu ajaib. Legalah saya. Ya, udah. Tanggal 1 sudah sampai di Indonesia. Saya tanggal 1 Senin, Rebo udah Zoom, ya kan? Kamis saya melayani di gereja orang, Jumat Zoom, Sabtu Zoom, Minggu pelayanan. Kembali Senin lagi. Dan saya tanya, itu kuncinya mana? Masih belum bisa dikasih. Karena orangnya belum menyerahkan. Tanggal 8 baru diserahkan. Berarti mundur 1 minggu. Saya bilang sama pemilik rumah, boleh nggak ya mundur seminggu? Karena tempatnya masih belum dibersihkan. Dia bilang, boleh nggak apa-apa. Ya udah. Pokoknya sampai akhir minggu. Jadi tanggal 15 harus keluar. Senin lagi keluar. Dan ketika boleh, kita mulai. Saya masuk. Wah, ini harus dibenahi. Karena wallpapernya semua udah terbuka yang nggak bisa dipakai lagi. Ya, akhirnya saya dibantu dengan jemaat lama. Akhirnya diaturkan semuanya wallpapernya dan mulai nyicil pindah. Itu pun nggak bisa pindah langsung. Kenapa? Karena tempatnya masih dibersihkan kan. Jumat baru selesai, Jumat malam baru selesai. Waktu saya tinggal Sabtu sama Minggu. Senin sudah harus bersih. Ya. Nah, karena saya masih melayani kan di Zoom. Selasa melayani, Rebo di Zoom, Kamis di Zoom. Rebo, Selasa melayani, Rebo di persekutuan ada orang lain, Kamis di Zoom, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan, tinggal Minggu. Nah, malamnya selesai Zoom, saudara. Biar Zoom-nya selesai jam 12, saya nggak tidur. Saya ngepakin barang-barang yang akan dipindah. Saya sama anak saya, karena pembantu nggak ada. Ya, saya sama anak saya berdua, sebisanya capek berhenti. Dan waktu itu, berhari-hari, Tuhan sudah suruh saya mulai Kamis, habis doa, pujian penyembahan. Tuhan bilang, kembali berdoa, anakku berdoa. Saya bilang, iya Tuhan, saya berdoa. Tapi doaku biasa. Doaku 15 menit selesai, paling lama setengah jam. Padahal yang Tuhan mau doa seperti biasa sampai jam 3 pagi. Saya bilang, saya capek Tuhan, tidak kuat. Karena saya dari tadi ngepak-ngepak. Hari Jumat, hari Sabtu juga habis khotbah di Zoom. Saya ngepak-ngepak lagi, Tuhan bilang doa. Saya doa Tuhan. Saya doa tapi tidak seperti biasanya. Tidak pujian penyembahan berjam-jam, enggak. Ya, ini hati-hati. Hari Minggu saya ngepak-ngepak hari terakhir. Barang dinaikkan ke mobil, cicil kan dinaikkan ke box. Dan akhirnya dibantu sama anak Tuhan juga, bisa dikirim sebagian bertahap dikirim. Sambil saya ngepakin, malam juga capek. Mau doa lagi, saya doa ala kadarnya, tidak seperti biasa. Hari Senin, waktu saya mau serah terima kembalikan itu apartemen. Ya, saya bersihkan apartemennya karena saya masuk dipinjemin baru bersih. Saya kembalikan juga baru bersih. Kasurnya saya belikan yang baru semua. Semua saya sapu pel karena nggak ada pembantu, saya sapu pel bersih semuanya. Sehingga dia waktu datang lihat, loh Ai kok jadi bersih seperti baru. Ya memang saya terima dari kamu bersih, saya kembalikan bersih. Ya, dia senang. Nah, di tengah-tengah saya membersihkan nyapu ngepel, udah bersih. Itu waktu saya istirahat, saya tuh mikir di pikiran saya ini mikir, makanya ajak ke hati. Karena dari hati maka keluar dari kepikiran kita, ya. Dalam hati saya itu mikir gini, enggak ini ulahnya si gembala tadi ya. Karena dari awal dia enggak suka saya masuk ke sini. Sekarang tiba-tiba dibuat saya harus cepat-cepat keluar dari apartemen ini. Dia tahu saya enggak punya uang.
Jadi dipermalukan. Udah menang dari Israel, sekarang buktinya mau pindah, diusir dari apartemen, nggak punya tempat. Tempat banyak, duitnya yang nggak ada, iya kan? Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan kasih apartemen sama besarnya 1 bulan 1 juta. Dan saya bisa masuk. Tetapi ketika saya cuma mikir, itu pikiran yang sederhana, bukan? Tetapi kita sudah curiga yang tidak baik. Betul apa enggak kan saya enggak tahu. Tetapi pikiran saya juga curiga pasti ulasi dia nih. Jadinya begini. Saudara tahu enggak, ketika saya buka celah ulasi dia, jatuhlah serangan itu masuk. Jatuhlah saya. Dan tadi waktu tim dari gereja itu datang memuji dan menyembah, mereka penglihatannya jelas, sama seperti yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Dia berkata, yang menjatuhkan kamu adalah ini. Potongannya begini-begini. Saya bilang, betul. Tuhan juga kasih perlihatkan saya, sama persis. Dan dia bilang, dari awal duduk, waktu kita pujian penyembahan, Tuhan sudah perlihatkan orang ini selalu ingin mencelakakan Anda, bukan lagi mencelakakan biasa. Tetapi taruhannya adalah nyawa, mati dan hidup. Dan yang diarahkan kepada Cik Lingling adalah kepala. Dia ingin selalu membenturkan kepala Cik Lingling, membuat kepala Cik Lingling sakit supaya mati, saudara. Ternyata saya bilang, aduh, ya Bapak Ibu, di sini Tuhan memperlihatkan kepada saya. Ternyata persaingan bisnis dengan persaingan pelayanan lebih kejam, persaingan pelayanan daripada bisnis. Ya, mereka tertawa betul karena persaingan pelayanan itu iblis bekerja. Kalau persaingan bisnis ala kadarnya, ya kan? Tetapi kalau persaingan pelayanan itu, waduh, luar biasa. Dan saya berkata tetap mengampuni dan mengasihi. Tuhan lihat hati saya ketika saya tahu, tetapi saya tetap mengasihi. Dan saya semakin percaya. Kenapa? Karena orang yang tidak saya kenal, dari tim gereja ini, dia datang. Dengan sukacita, dengan senang, dia melayani, dia berdoa, memuji, menyembah 2 jam mungkin. Dan pesan-pesan Tuhan dinyatakan semuanya benar. Dan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan melalui saya di Zoom ini. Kalau wadah ini akan diangkat sama Tuhan. Nanti Cik Ling ini begini, semuanya dia sampaikan sama. Saudara. Dan ketika sama, itulah peneguhan dari Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan katakan saat ini di dalam Zoom ini. Itu benar-benar dari Tuhan. Dan benar-benar sama. Dan benar-benar pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari jangan sia-siakan kalau Anda masih boleh ada di tempat ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu jalan ke depan. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu masa dan waktu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Besok kita akan jadi apa Tuhan sudah tahu. Kita enggak tahu. Besok kita mati atau enggak Tuhan sudah tahu, kita enggak tahu. Begitu juga rancangan orang yang tidak baik terhadap diri saya, yang mau mengambil nyawa saya tidak tahu. Tetapi Tuhan beritahu dari anak-anak Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan yang tidak saya kenal. Dan mereka itu tadi menyampaikan kepada saya persis yang Tuhan perlihatkan sama saya. Semuanya benar, enggak salah. Dan saya berkata Tuhan itu baik. Ibu Juliati Teja ada di tempat saya, dia dengar semua yang dikatakan mereka semua. Saudara, Tuhan itu ajaib. Menambah, saya tambah semangat. Saya berkata, ya kita cuma mengampuni, mengasihi. Biar Tuhan yang beracara. Ya. Saudara, kenapa? Kenapa hal ini boleh terjadi? Kenapa Tuhan tiba-tiba kirim orang yang tidak saya kenal, tapi bisa menyampaikan semuanya? Dan itu benar. Karena ketika sesuatu terjadi, saya terus maju, terus pantang mundur. Saya berkata, kalau saya mengalami jatuh sakit, lalu saya lemah, saya berkata, Tuhan kenapa hal ini terjadi sama aku? Kenapa Tuhan tidak pelihara hidupku? Kenapa Tuhan biarkan aku jatuh, aku sakit? Terus kenapa dan kenapa? Kita akan jadi lemah. Dan ketika kita jadi lemah, iblis semakin menindih kita, benar menindih kita. Dan kita akhirnya tidak bisa, tidak berdaya.
Tetapi ketika saya tahu ada orang yang mau mencelakakan saya harus bangkit. Saya harus melawan semua kejahatan iblis. Saya harus melawan semua tipu iblis. Dengan apa? Dengan kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Mungkin tubuh kita lemah, tidak berdaya. Tetapi mulut kita masih bisa berbahasa roh. Dan ketika kita berbahasa roh, terus berbahasa roh. Roh Kudus itu semakin luar biasa dalam hidup kita. Semakin menyala-nyala. Dan ketika semakin menyala-nyala, percayalah diikuti dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Diiringi dengan kesehatan, diiringi dengan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan saudara tahu, ketika saya mulai maju terus tak gentar, semua orang berkata apa? Udah nanti aja, ngapain kamu melayani? Kamu dapat apa sih kamu soro-soro? Saya melayani sambil tiduran kan? Kenapa saya walaupun tidak berdiri, saya tiduran, saya tetap mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan buat saudara. Itulah caranya melawan si jahat. Supaya kita tetap berkemenangan. Kita nggak boleh loyo. Ketika kita punya masalah, kita punya penyakit, kita udah terpuruk dengan penyakit kita udah nggak berdaya. Waduh Tuhan, kenapa begini, kenapa begini? Nggak. Lawan, karena penyakit itu bisa penyakit sungguhan, tetapi bisa penyakit yang didatangkan dari iblis, dari kuasa kegelapan yang ingin menyerang nyawa kita. Dan ketika kita kembali kepada cinta yang mula-mula, kita kembali meluaskan Roh Kudus berkarya. Tuhan itu kan berikan petunjuk. Di Zoom kita aja. Yang dipakai Tuhan memberikan petunjuk kepada saya kalau saya jatuh karena ada orang yang mau yang berbuat sesuatu. Udah ada dari anak Zoom aja udah berapa. Bahkan dari Jakarta, dari timnya GBI Jakarta. Pak Niko itu ada pengerjanya yang juga dapat penglihatan nubuatan. Dia katakan semua kepada saya. Dan hari ini Tuhan kirim. Baru 2 hari yang lalu Tuhan berikan saya seseorang yang dipakai Tuhan. Dia telepon sama saya malam-malam. Dia berkata, orang ini tidak puas udah menjatuhkan Anda. Orang ini nggak pernah puas. Dia mau kamu mati baru dia puas. Saudara lihat coba. Dan tadi dari hamba-hamba Tuhan yang datang ini, dia berkata, orang ini merasa dia udah menjatuhkan Ciklining, udah menang. Ya, dipikir Ciklining mati. Tetapi banyak berdoa. Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan yang pulihkan. Oleh sebab itu mari saudara, kalau kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, dikasih petunjuk-petunjuk melalui penglihatan nubuatan, itu Tuhan sayang, Tuhan cinta, supaya apa? Kita semakin dikoreksi, kita semakin tahu keberadaan kita, dan kita semakin hidup dalam jalur kebenarannya Tuhan. Coba kalau saya nggak dapat pesan Tuhan, saya loyo, ya, saya loyo, saya nggak bangkit. Saya tambah terpuruk. Tapi kalau saya lawan dengan saya maju terus pantang mundur. Saya berkata, Tuhan, Maret saya sudah bisa jalan. Saya terima semua pelayanan kau. Pokoknya nggak jauh-jauh saya terima semua. Kenapa saya harus bisa? Dan saya percaya Tuhan, kalau kasih Tuhan pasti bisa. Ada seorang gembala, Ciklining bisa nggak tanggal ini? Saya bilang nggak bisa, udah terisi. Kalau boleh diganti. Dia kasih, oke saya ganti. Berarti Tuhan mau tetap pakai saya. Dan saya semakin maju. Mari saudara, saya yang mengalami ini, saya masih terus maju, terus tak gentar. Iblis dengar. Dan saya tidak takut sama iblis. Yang penting jaga hatimu dalam kebenaran. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita sulit sekali mengampuni dan mengasihi orang yang sudah mencelakakan kita, bukan? Tetapi saya diajar Tuhan untuk tetap mengampuni, mengasihi. Tidak ada satupun kepahitan, karena saya tahu kalau saya menyimpan kepahitan itu, saya rugi. Ya, saya rugi, saya makin terperosok dan saya semakin babak belur. Tetapi kalau saya bisa mengampuni dan mengasihi, sama dengan saya menaruh bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang beracara. Kita tinggal lihat hasilnya, saudara. Oleh sebab itu, mari kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lakukan sesuai dengan kehendaknya di dalam kebenaran. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, jangan lemah.
Percaya terobos itu sakit penyakit dengan terus engkau meluaskan Roh Kudus berkarya. Saya percaya penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan. Tadi Tuhan berkata, ketika kau punya iman sebesar biji sesawi, aja gunung pindah. Benar-benar gunungnya pindah loh. Di Mesir itu ada buktinya. Apalagi dengan kita yang cuma masalah kecil, sepele-sepele. Tuhan bisa pindahkan kok. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu nggak? Kita anak Tuhan. Ya. Ini cuma sekedar anu. Jangan kalah dengan yang lain. Kita ini anak Tuhan, punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yang luar biasa, yang heran, yang hidup. Yang udah menyelamatkan kita di kayu salib. Bangkit lagi. Itu mereka tidak punya Tuhan Yesus yang bisa bangkit. Tetapi mereka lebih punya berkat, diberkati Tuhan luar alam mereka dengan luar biasa daripada kita. Saya itu kemarin ya dikenalin, suruh tusuk jarum tuh sama saya dari Cina, saudara. Terkenal mahal. Saya lihat 1 juta udah mahal. 1 juta itu bayar singsanya udah mahal. Saya sampai di sana, yang datang nih orang Chinese paling cuma 4-5 orang. Semua yang datang adalah orang seberang, ya. Orang seberang yang itu, ya, semuanya. Saya pikir, wah, dari mana orang-orang ini? Dari Madura, dari mana-mana pada datang. Saya enggak tahu. Saya tanya, itu ditusuk jarum itu berapa menit? Paling 5 menit. Paling lama 10 menit selesai. Sakitnya minta ampun kalau ditusuk. Gitu ya. Tetapi saya nggak tahu. Dan orang ditusuk ya udah. Tetapi giliran untuk bayar, saya baru tercengang. Kenapa? Ternyata saya pikir 1 juta. 1 juta udah dibayarin DP 500, tinggal bayar 500 kan gitu. Ternyata saya dengerin orang-orang tuh bapak-bapak itu yang bayar itu 8 juta, 10 juta. Saya bingung, saya tanya, Pak, ini duit apa duit, Pak? 8 juta, 10 juta. Jawabnya ini loh, saudara. Nggak apa-apa, masih 10 juta. Sing penting waras. Loh, Bapak nangkene piro kali? 2 kali. Bayangin, kita, aku 10 juta kayak ngontrak, oh my god, duit, iku 10 juta bayar cuma ditusuk. Ditusuk sak menit, 2 menit. Loh, bayang no, saudara. Semua orang-orang itu loh. Jangan dipikir orang desa tidak punya duit. Jangan dipikir mereka itu tidak ada duit. Mereka itu luar biasa. Di mana kita anak Tuhan. Yang luar biasa Yesusnya. Tetapi kita tidak luar biasa kantong kita. Mereka itu sampai heran-heran saya. Dari desa saya lihat, dari Madura. Saya tanya, Bu, sakitnya apa? Ternyata sama. Podong aku pinggangi. Bu, nggak mahal, Bu. Nggak apa-apa. Mahal nggak apa-apa, asal waras, saudara. Bayangin, mahal nggak apa-apa, asal waras. Kita loh punya Tuhan Yesus yang nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Kita yang ngekno Tuhan itu loh, incer-incer itu wangel. Dan ini kan dikongkon 10 juta, buyar kabeh yang disumiki, iya nggak? Nah, kenapa? Karena hati kita kurang mengasihi dia dengan segenap. Tapi nek kita sakit dikongkon bayar 10 juta, dibayar. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita lebih daripada Tuhan. Padahal dia adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Dia adalah Tuhan yang bisa memperpanjang umur kita. Dia adalah Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Mari saudara, kita belajar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ketika Tuhan berkata, dengar, lakukan sesuai dengan perintahnya, dengan kehendaknya. Maka engkau tidak akan kedapatan celah. Kita menunda itu celah loh. Kita nggak dengar itu celah. Kenapa bisa terjadi? Tadi saya ngobrol, apalagi yang dipakai pelepasan, doain setannya lepas. Setannya lepas, saudara, keluar satu-satu. Ketika kita buka celah, setannya mbok lepas yang tadi, bawa temennya 777, wabe masuk di dalam tubuh. Babak belur. Oleh sebab itu hati-hati. Jaga hati, jangan buka celah. Kalau sudah dipakai Tuhan, jangan main-main lagi.
Karena kita akan berantakan. Ya. Saya cerita tadi dengan keempat orang tadi, semua pendeta. Dia berkata, saya berkata, saya tidak menyangka ya. Padahal cuma mikir gitu aja, cuma sasret gitu aja. Tapi itulah celah di hadapan Tuhan. Apalagi alat mikir yang lain. Lebih amsyong, saudara. Ya, hati-hati. Jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Yang terlebih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang, manusia, ketika kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita Tuhan aja kita nggak bisa kasih, apalagi orang yang menyakiti hati kita bisa mengasihi, nggak mungkin. Tetapi saudara, kalau engkau melekat sama Tuhan, engkau akan diberikan hati yang penuh dengan kasih Bapa, yang bisa mengampuni dan mengasihi. Dan tidak perlu diingat-ingat di dalam hatimu, lepas semuanya. Percaya, keajaiban mujizat pasti terjadi. Mari saudara, hari ini, ya Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhannya itu sederhana. Tetapi kalau kita perhatikan, kita praktekkan dengan segenap hati, percayalah, segala sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Segala usaha pekerjaanmu Tuhan akan pulihkan, bahkan Tuhan akan berikan fasilitas yang tidak kita duga. Dan Tuhan akan berikan kemudahan demi kemudahan. Jalan-jalan terobosan demi terobosan. Bahkan jalan naik ke atas dengan keleluasan yang dari Tuhan. Semua Tuhan akan berikan dengan caranya yang ajaib. Mari, selama kita masih hidup, semua sekolah itu akan terus berjalan dari Tuhan. Ya. Selama kita terus sekolah dan kita berani bayar harga, kita akan lulus dan lulus berkemenangan sampai akhir. Dan kau akan naik sampai puncak tertinggi. Untuk masuk menuju puncak tertinggi itu sulit sekali. Berapa banyak yang sudah mengorbankan umurnya, waktunya sampai tua, sampai di liang kubur melayani Tuhan. Sayang kedapatan nama kita tidak dicatat di dalam buku kehidupan. Ya, hari ini mari bagi kita semua yang boleh mendengar sabda firman Tuhan ini, kita mulai belajar berbenah. Kita mulai melekat sama Tuhan. Kita mulai hidup di dalam koridor kebenarannya Tuhan. Supaya apa? Kita sampai akhir titik penghabisan, akhir hayat kita tetap berkemenangan dan namamu tercatat dalam buku kehidupan. Dan engkau pun berkemenangan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan sangat mengasihi kalian semuanya, sama seperti Tuhan juga mengasihi saya. Dan Tuhan tidak mau ada yang tertinggal. Tuhan mau jadi lelamu jeripayamu tidak sia-sia. Tetapi semakin hari, semakin kau berkemenangan naik dan naik. Ibu Gembala Feben ini nggak ada di tempat ya? Ada di tempat nggak ya? Udah bisa Bu, mic-nya Bu? Nggak bisa Ibu Gembala, nggak ada suara. Belum. Ini di mute. Nggak bisa, dari tadi nggak bisa Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala. Saya undang Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa firman Tuhan dan doa penutup ya. Doa berkat ya. Iya, mana segera mulai. Saya persilakan. Bapak Gembala Stephen Moses. Mic-nya masih di mute, Pak. Mic-nya masih di mute, co-host. Di mana co-host kita? Ya, sudah. Tadi sama co-hostnya dimatiin. Nggak bisa tadi. Sekarang bisa ya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengurapan-Mu, firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya apapun yang kami hadapi dalam setiap kehidupan kami, tekanan, aniaya, fitnah, dan apapun, kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau sendiri menjadikan hakim jadi atas segalanya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami,
sehingga menguatkan setiap kami yang mungkin menghadapi masalah yang sama seperti Bu Ong Ling Ling, apa yang dia hadapi. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka pada saat ini yang ikut terlibat di dalam Zoom ini, yang setia beribadah. Kami percaya berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada di dalam rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, anak cucu, mantu kami, dan juga famili kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kesehatan Bu Ong Ling Tuhan, makin hari makin luar biasa, dan kekuatan yang daripada Tuhan mengalir luar biasa, sehingga sembuh sempurna, sehingga bisa melayani kembali di kota-kota maupun di daerah-daerah, bahkan di bangsa-bangsa. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkati hamba-Mu, berkati anak cucu mantunya, keluarga besarnya Tuhan, pekerjaan pelayanan Kau buat berhasil Tuhan. Dan segalanya Kau cukupkan, dan suatu saat Kau berikan tempat permanen, apartemen yang Tuhan berikan buat hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Berkati kami semua yang setia di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam setiap kehidupan kita. Diberkati usaha kita, pertokoan kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, kesehatan kita. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, 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 amin. Makasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stefan Moses atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama Bu, amin. Amin, Tuhan berkati. Saya persilakan, mungkin Ibu Grace Lumampau ada pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Saya persilakan Ibu Grace. Ya. Ada Bu, tapi ya. belum bisa terbuka. Salam, puji Tuhan. Saya melihat hambanya Ibu Ong Ling Ling berdiri di sebuah batu yang begitu bercahaya, dan suara Tuhan berkata, imanmu sedang meningkat dan engkau bisa pulih sempurna sesuai dengan keyakinanmu kepadaku. Lalu saya melihat Ibu Ong Ling Ling dalam keadaan berdoa, dan ada suara Tuhan berkata, engkau harus bersyukur hambaku, sebab segala sesuatu yang ikat bersama aku akan terjadi di bumi. Apa juga engkau ikat di bumi terikat di surga. Dan itu juga bagian dari semua kita yang hadir di tempat Zoom Grace Ministry ini. Selain itu, Roh Tuhan berkata, berjaga-jaga, karena hambanya dipakai Tuhan menasihati untuk pemulihan, mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Tapi Tuhan juga sedih melihat orang yang Tuhan sudah tolong, tapi masih terus mau dengan hidup lama, masih belum suka radikal, masih suka ogah-ogahan dan mau mengikuti dunia ini. Sedangkan sudah Tuhan berikan pertolongan mujizat yang luar biasa. Roh Tuhan katakan kita hamba Tuhan maupun semuanya mengemban profesi masing-masing. Roh Tuhan mau supaya kita radikal, penuh dengan penyerahan total, dan mewarnai dunia dengan suatu hidup yang baru, kata Tuhan. Saya melihat ada bintang yang begitu bercahaya menaungi setiap kita yang setia kepada Tuhan dan rindu dipakai Tuhan, dan juga memotivasi orang untuk dipakai Tuhan, sehingga semua yang ikut serta berperan dalam Grace Ministry Zoom bukan hanya ingin mendengar saja, tetapi Tuhan mau supaya semua dipakai Tuhan untuk menubuatin nomor satu diri sendiri, supaya kita ada kesiapan hanya terus bergantung kepada Tuhan.
dan hambanya akan terus-terus Tuhan pakai untuk meneguhkan iman kita, menasihat kita, dan menghibur kita. Tetapi kita juga harus ada ekspresi untuk mau dipakai Tuhan, sehingga semua kita akan merasakan betapa indahnya kalau Tuhan memakai tiap pribadi kita. Dan nomor satu, kita menubuatin diri kita sendiri sesuai dengan urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Terakhir, waktu Bapak Pendeta Stephen Moses berdoa, saya diperlihatkan ada kilat yang sambar menyambar di atas pelayanan beliau. Tuhan katakan, persiapkan diri karena ada api kuasa Tuhan yang akan tercurah di tengah-tengah pelayanan keluarga Bapak Stephen Moses dan juga jemaat yang dipimpinnya, sehingga mereka beroleh sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus yang mulia. Terakhir sekali Tuhan beritahu bahwa semua yang bekerja di Grace Ministry Zoom, termasuk para co-host, para dokter, dan para donatur dermawan nih, Tuhan katakan engkau bukan melayani manusia, tapi engkau melayani Tuhan, sehingga Tuhan juga memperhitungkan dan dia mau supaya menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur untuk mendapatkan janjinya. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhannya. Luar biasa Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, percayalah Tuhan yang memakai Roh Kudus yang memakai Ibu Grace untuk menyampaikan, memberitakan petunjuk-petunjuk ini kepada kita, supaya kita semakin berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Grace Lumampau atas Sama-sama pada Ibu Evangelis Ong Ling Ling, sama-sama Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Mungkin ada Tuhan lagi memberkati. sama Ibu Grace. Mungkin ada lagi yang dipakai Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan. Kalau ada bisa disampaikan. Ya, lemai. Ya, Ya, saya persilakan. Ya, tadi Tuhan katakan di Kolose 3:2 ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Maka semuanya apa yang kita perlukan pasti Tuhan cukupi semua. Dan kita harus memikirkan perkara yang di atas, maksudnya perkara yang kekal ya. Kalau kita mati itu ada dua pilihan, di surga atau ke neraka itu. Semua keputusan kita itu ada pada kita ya, karena Tuhan itu memberikan kita itu memberikan kita itu pilihan ya, terserah kita mau kemana ya, ke surga atau ke neraka. Kalau di bumi itu kayak semuanya sia-sia ya, yang kita pada waktu kita dipanggil Tuhan semuanya kita tinggalkan di bumi hanya sementara 70, 80, 90, kalau 100 ya, kalau Tuhan beri banyak umur itu, tetapi selanjutnya selama-lamanya kita ada di mana. Itu yang Tuhan katakan ya, pilihan ada pada kita, kebebasan kita diberi free will ya. So, sekian, terima kasih sekali untuk Tuhan. Ya, semangat buat kepada Ibu Lindiawati Sutikno ya. Semakin melekat sama Tuhan, semakin Tuhan akan berbicara banyak, Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih lagi. Dan yakinan percaya ketika engkau mau dipakai Tuhan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan semuanya sempurna. Seperti Amin. sedia kala.
Kalau dari berbicaranya tadinya nggak bisa, sekarang udah bisa. Dari sepatah-patah sekarang sudah bisa menyampaikan firman Tuhan begitu. Ya, membacakan ayat-ayat Alkitab. Kurang lagi, dikit lagi. Tuhan akan sembuhkan lagi. Ibu Lindiawati Sutino bisa berjalan dengan lancar. Ya, imani Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Shalom. Ya, silakan Bapak. Amin Papua. Ya, sebelumnya saya ingin bersaksi dulu kebaikan Tuhan yang pernah disampaikan oleh hambanya Ibu Ongling bahwa suatu hari nanti saya akan melihat sesuatu yang belum terjadi atau orang lain tidak lihat, saya bisa lihat. Itu sudah genapi dalam penglihatan saya bahwa yang pernah saya saksikan bahwa ada lembah besar, baru orang jubah-jubah putih itu naik kuda putih itu sudah datang. Nah, dari dalam penglihatan saya ini juga yang kedua ini ada orang naik kuda putih tapi orang-orang itu ikat kepala semua. Bahwa ada sebagian anggota SUM kita ini bahwa kita ada dalam sebuah rumah besar. Tetapi yang kuda-kuda itu mereka sudah datang, mereka bilang kita menyerang, kita serbu semuanya, harus tumpas begitu. Tetapi saya bilang ayo kita harus siap-siap ini, mereka sudah mau menyerang kita. Tapi yang lain itu siapa yang mau menyerang kita? Semua itu tidak tahu, tidak ada yang lihat. Saya bilang wah, ada yang bilang 2-3 hari baru mereka sampai. Saya bilang tidak bisa, kita sudah dengar suara mereka. Suara kaki kuda pun kita sudah dengar. Tapi tidak ada yang lihat. Saya bersyukur bahwa apa yang pernah hambanya Ibu Wong Liling sampaikan dalam penglihatan saya menggenapi itu. Dan juga siapa Ibu Yuni kan yang sakit. Ya, betul. Iya, Pak. Ibu Yuni tadi saat hambanya Pak Dr. Habernun doakan Ibu, saya ada lihat seorang perempuan ada berdiri di depan Ibu, tapi perempuan itu dia di depan Ibu, dia akan tunduk. Tapi mukanya seperti muka kucing. Terus? Muka perempuan itu seperti muka kucing. Berarti artinya ini sebelumnya saya minta maaf ya Bu ya, saya katakan apa adanya. Nanti Ibu renungkan sendiri, minta Tuhan dan Roh Kudus singkapkan. Apakah Ibu pernah menyakiti dia atau merugikan dia atau mengambil dia punya hak sehingga membuat Ibu punya usus itu sakit. Memang di depan Ibu dia itu pura-pura baik, tunduk sama Ibu, tetapi di belakang dia pakai kuasa lain, Bu. Ibu berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Ya, Pak. Kalau sudah dapat orang yang saya sampaikan tadi, mungkin Ibu cari cara bagaimana berdamai kah atau minta maaf kah sama dia. Ya, Pak. Tetapi Ibu juga harus kuat. Ibu juga percaya Tuhan Yesus berkata, Ya, Pak. penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Ya. Tuhan izinkan itu Ibu mengalami sakit penyakit seperti itu. Berarti Tuhan mau mempermuliakan namanya dia di atas kehidupan Ibu. Ibu harus imani dan yakin. Kalau minta Tuhan keluarkan serumban dan balok di mata Ibu, dalam hati Ibu supaya mata hati bisa terbuka, baru Ibu memperdamaikan. Ibu akan sembuh. Ya. Karena Tuhan mengasihi Ibu, sehingga Tuhan saat Pak Dr. Haber doakan Ibu, malah saya lihat itu perempuan itu nampak itu.
Memang di depan ibu itu dia tunduk, dia baik, dia kemudian dengan dengalan. Tapi di belakang dia mau ini ibu. Sekian dari saya. Oke. Tuhan Yesus Makasih. berkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Paulus Aming. Maju terus pantang mundur. Tuhan akan pakai semakin luar biasa, ya. Melekat, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Paulus Aming Amin. Papua dengan kekuatan, kesehatan, Sama-sama. umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang pakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ibu Yuni tadi yang sakit, Amin. berarti ibu berdoa sama Tuhan, minta ampun sama mengasihi orang yang melakukan yang tidak baik buat ibu karena orang itu sakit hati, ya. Jadi minta ampun sama Tuhan. Terkadang kita nggak tahu, kita pikir penyakit itu karena kita sakit beneran, bukan. Terkadang itu dibuat bikinan orang. Kita sakit. Orang yang nggak suka, orang yang jengkel sama kita. Jadi inilah kalau kita di dalam pekerjaan Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada kita bahwa penyakit itu bukan penyakit sungguhan, tetapi dibuat orang. Nah, untuk ibu bisa memenangkan pertandingan ini, ibu datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengampuni dan mengasihi. Jangan ada sakit hati di dalam hati, ya. Lepaskan semuanya dan minta Tuhan yang sembuhkan. Caranya bagaimana? Ibu banyak berdoa, ibu baca Alkitab. Kalau sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh terus, nanti semua sakit penyakitmu akan keluar sendiri dan Anda berkemenangan. Itu. Ya, makasih Bu. Ya, cuman satu, terus melekat sama Tuhan. Ya, pasti sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Saya Ailing. Ya, silakan. Siapa? Shalom semuanya. Ailing juga. Ya, Selamat malam. shalom. Jadi saya mau kesaksian. Tadi pagi itu barusan masuk kerja hari pertama. Ya. Hari pertama barusan masuk kerja dan kerjanya itu harusnya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi harusnya kan totalnya 8 jam. Tapi gara-gara saya nggak ada busnya itu paling pagi jam 9.40, jam 8.40, jadi nggak bisa. Orangnya kan minta jam 9. Jadi nggak bisa. Ya udah habis itu saya mutusin buat ngomong sama bos saya buat ngechat untuk biar kalau bisa jam busnya diganti gitu. Saya izin masuk jam 10 lah, kalau bisa jam 10 sampai jam 5 kerjanya. Nggak jadi jam 9, dikurangi 8 jam, kalau bisa jadi 7 jam aja kerjanya gitu. Soalnya kan nggak ada bus, mau gimana lagi. Ya udah kira saya ngechat bosnya sama sama asistennya yang bantu-bantu gitu. Yang asistennya yang bantuin saya buat masuk kerja, diterima di kindergarten itu. Habis itu akhirnya bosnya balas chat saya. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi kamu eh, besok kalau bisa datang kayak lebih lebih pagi gitu ya, jam 10 sampai sini nggak apa-apa. Tapi gajinya saya kurangi separuh, katanya gitu, nggak utuh katanya. Ya udah saya setuju, ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya eh, tadi pagi ya saya berangkat kerja dari sekolah, berangkat dari asrama, bangun pagi, terus ambil bis dari NCNU jam 8.40 sampai di tempat police station itu, ambil bis lagi buat yang Wang Taichung. Wang Taichung itu yang mau pergi ke Taichung. Jadi eh mau ngambil bis yang ke Taichung kan harus melewati tol. Nah, tempat kerja saya itu dekatnya tol itu, mau pergi ke Taichung sebelum ke Taichung. Ya udah kira saya naik bis itu, eh numpang bentar buat turunin saya ke sana. Ya udah kira saya turun ke sana. Saya sampai di sana kurang lebih tadi jam 9:37 saya sampai sana di tempat kindergarten. Tempat wisata sana, saya kerja di sana. Ya udah, saya lihat ramai banget, banyak orang-orang pergi sana, banyak turis-turis, banyak keluarga-keluarga juga, anak kecil. Ramai banget kan weekend ya, Sabtu Minggu pada pergi-pergi jalan-jalan gitu. Ya udah, akhirnya saya nunggu berdiri di meja kursi situ, dekatnya toko-toko orang yang jualan oleh-oleh, kue, roti. Saya pikir ini kok bosnya nggak datang ya, kan
tapi kok nggak datang-datang. Ya udah akhirnya saya dalam hati kayak rasa kesel, apa saya ini dimain-mainin ya, kayak nggak serius buat suruh masuk kerja di sini gitu. Ya udah akhirnya saya telepon bos saya, telepon di line. Saya bilang, ini saya sudah dibawa gitu, saya datang kerja gitu. Loh, tapi kan bukannya kamu bilang, kalau kamu hari bilang sama saya pas interview katanya datang, katanya kamu nggak kerja katanya. Tanggal 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 3 kan kamu bilang Mas, tanggal tanggal 3 kan kamu bilang masuknya hari Minggu gitu. Terus saya bilang, enggak kok, saya bilang saya masuknya hari Sabtu tanggal 2 bukan tanggal 3 gitu. Saya udah bilang kok pas itu sama eh Wang Xiaoqie, namanya Wang Xiaoqie. Jadi saya manggilnya Wang Xiaoqie, bos saya. Kan saya udah bilang kalau saya masuknya tanggal 2 bukan tanggal 3 gitu. Loh, tapi kan kamu bilang ke saya kamu masuknya tanggal tanggal 2 harus tanggal 3 harus ya bukan tanggal 2 gitu. Ya udah akhirnya saya bilang ini, mungkin Wang Xiaoqie-nya lupa gitu. Harusnya masuknya hari ini bukan besok gitu. Oh bentar-bentar saya lihat jadwalnya gitu. Oh iya benar, ternyata kamu masuknya hari ini, katanya gitu. Bukan besok kerjanya hari Minggu. Ya udah, akhirnya Mas Shoji bilang gini, ya udah kamu sini ikut aku, katanya gitu dianterin eh kerja ke tempat kerja. Jadi di tempat kerja itu ada kayak ruang ruang buat ruang staff masuk gitu kan. Ada pintu staff masuk di situ. Nah, itu ada kayak beberapa deretan deretan oven gitu. Ada deretan ovennya tuh isinya kayak egg tart sama garlic bread. Mereka jualan kayak garlic bread terus egg tart kayak pokoknya kayak kue-kue pastry gitu. Nah, tugasnya di sana itu saya dipanggil terus saya diajarin gitu. Sini sini sini. Di sana ada 3 orang kerja sih. Tuh, 3 YI sama 1 laki-laki, kuku tinggi. Nah, saya tanya ke bos saya itu kok ada 1 laki-laki. Iya tuh juga baru masuk, katanya hari pertama juga kerja hari ini. Sama kayak saya, anak NCNU juga katanya gitu. Tapi dia di atas saya, kakak kelas. Bukan semester 1. Saya kan semester 1. Dia sudah semester 4 gitu. Ya udah, akhirnya saya dipanggil Mas Yoce, sini 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 kamu katanya ke belakang. Kamu taruh tasmu aja di lemari katanya gitu. Ya udah kira saya taruh tas saya di lemari, saya taruh semua perlengkapan saya. Terus dia bilang nggak boleh bawa HP ya sama kerja. Ya udah saya setuju. Ya ya deh nggak bawa HP. Saya HP saya taruh kantong di sana saya. Di sama saya bekerja saya nggak megang HP sama sekali. Kalau saya ketahuan megang HP pasti HP saya disita kalau bekerja sama bosnya. Ya udah kira saya nuruti semua perintah bosnya. Terus setelah itu saya disuruh keluar, saya dipanggil lagi. Eh, saya kamu sini 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 katanya gitu. Saya kasih kamu baju bekerja kata. Itu ada kayak kaos kaos. Jadi kok tiap kali bekerja itu ada kayak dikasih seragam gitu. Kita disuruh pakai gitu. Ya udah akhirnya saya ke sana dipanggil. Saya saya eh, saya dipanggil terus eh, ini ya bajunya dikasih gitu. Ya udah saya bilang gitu. Tapi ada 2 macam baju katanya, biru sama hitam. Kamu harus deposit 500 syaratnya. Kamu kasih aku ke 500 NT katanya gitu ke saya. Terus tapi saya bilang, loh tapi saya nggak bawa duit. Dompet saya cuma 100 NT, saya bilang gitu. Terus saya bilang, mungkin besok saya bisa baru kasih ya depositnya katanya gitu. Ini depositnya nanti buat pas pulang kerja, buat pulang kerja aja jaga-jaga gitu katanya. Buat sama kerja nanti dikembaliin duitnya. Kalau kamu udah berhenti kerja katanya gitu, udah pensi. Ya udah akhirnya saya setuju aja. Besok deh saya kasih 500 NT-nya ke ke Wang Xiaojie. Ya udah deh terus akhirnya dia setuju. Terus dia panggil saya lagi. Sini sini masuk katanya gitu. Kerja kerja gitu. Terus akhirnya saya diajari. Saya kan baru pertama kali kerja. Kerjanya itu tientan. Tientan tuh jadi kayak disuruh buat kue gitu. Jadi itu kayak ada satu kayak roti beku kotak-kotak gitu, garlic bread. Nah, itu kita disuruh kayak eh, buka kardusnya, angkat kardusnya, taruh di meja. Habis itu ambil cutter, dipotong kardusnya. Nah, itu isi roti, roti semua, isi roti-roti buku-buku gitu. Terus disuruh ambil 4 cetakan, kotak-kotak, taruh di meja. Saya ikutin ayah-nya, cece-cecenya semua, cara kerjainnya. Setelah itu, saya ikutin, terus saya kok kayak pikir ini kok kayak susah gitu. Habis itu, Nah, saya ambil itu, saya ikutin semua cara-caranya. Mulai dari pertama, dia suruh saya buka cutter kardusnya itu, ya udah saya buka. Eh,
cutternya. Terus saya taruh rotinya itu di empat cetakannya itu. Jadi empat cetakan tuh isinya harus 10 roti. Harus pisah-pisah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya taruh di empat cetakan itu. Terus eh Ainya ngomong gini, yang ngajari saya. Katanya, ah, kamu pakai sarung tangan katanya gitu buat ngambil roti ini. Sama kamu pakai sarung tangan panas buat masukin rotinya ke oven. Diajarin semua cara-caranya gitu. Ya udah saya ikutin semuanya. Tiba-tiba pas pas saya ditunjukin saya mau angkat roti itu, eh si si AI-nya nih bilang gini katanya, ngajari saya cecenya yang orang kerja di sana itu bilang gini katanya, kamu kok lama ya lambat kerjanya katanya gitu. Kalau bisa gak cepet dikit katanya gitu. Soalnya kita di sini kan kerjanya repot ya gitu. Kamu kok lama banget kata lemot. Mau nggak mau kan harus cepet. Kamu kan juga kerja di sini. Saya kan bayar kamu katanya gitu. Terus saya bilang, oh iya iya iya, ya udah, bentar-bentar gitu. Saya bilang, maaf saya nggak maksudnya, kamu ngomong bahasa Mandarin tapi saya agak nggak ngerti. Soalnya kan saya baru pertama kali datang gitu ya ke ke Taiwan. Jadi kayak masih belajar bahasa Mandarin. Belajar Mandarin saya masih masih dilatih gitu. Saya bilang gitu. Terus orangnya bilang, oh iya, iya saya ngerti. Makanya kamu harus lebih banyak harus latihan bahasa Mandarin. Gitu saya bilang akhirnya, iya ya udah deh gitu. Itu akhirnya saya ngikutin semua cara-caranya eh pelatihnya, sama training saya diajari gitu. Terus habis itu eh laki-lakinya juga mantu sih, dipanggili gitu. Sini 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 gitu, panggili juga suruh bantu-bantu kerja, bantu-bantu mereka juga. Tapi dia juga pertama kali baru belajar juga. Tapi laki-laki itu kayak Koko itu kayak cepet banget kerjanya lebih cepat daripada saya. Padahal baru pertama kali bekerja gitu. Terus habis itu ada pelanggan antri gitu di kasirnya, eh, mau beli egg tart, mau beli garlic bread. Jadi saya bantu-bantu kayak mungkusin, masukin ke plastik satu-satu gitu. Tapi harus pelan-pelan kan nggak bisa juga kalau cepet-cepet. Nanti kan takutnya hancur semua jadi penyet. Ya udah kira saya bantu masukin ke plastik itu semua. Terus tiba-tiba saya lihat di HP, loh udah jam 11.18 gitu. Terus habis itu semuanya kan pada sibuk. Saya tuh kayak berdiri doang gitu di dekatnya meja meja mejanya itu yang isinya roti sama ektar. Saya kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Saya lihat dari jauh kok mereka semua sibuk. Sedangkan saya mau nanya mau kerja harus kerja apa, bantu apa, tapi saya dikacangi sama mereka semua gitu. Ya udah kira saya berdiri gini doang, lipat tangan gitu, berdiri nggak ngapa-ngapain gitu. Terus tiba-tiba Wang Xiaojinya datang lagi, bosnya manggil saya keluar gitu. Diajak ngomong sayanya. "Eh, kamu kerjanya sudah sampai sini aja ya, 2 jam aja katanya. Eh, kamu pulang gitu katanya, disuruh pulang katanya, siapan aja katanya gitu, disuruh disuruh pulang kerja. Gak usah kerja lagi katanya. Eh, lagian saya juga dapat laporan dari CC saya. Mereka bilang semua, katanya kamu tuh kerjanya lambat, nggak bisa kerja di sini gitu. Mereka pikir juga kamu tuh nggak bantu mereka sama sekali. Padahal mereka kan bil- bilang, kamu tuh bantu tapi kayak agak lemot gitu. Dan juga kamu tuh berdiri aja katanya kayak orang gombloi, kayak orang apa ya, bodoh gitu. Kenapa kamu berdiri aja? Harusnya kamu nanya, nanya-nanya gitu, harus ngerjain apa gitu. Padahal kan eh, saya kan udah nanya mereka, saya tuh mau bantu apa, tapi mereka malah ngacangi saya. Ya udah kira Wak Xiaojie ngasih tahu saya lagi. Sama mereka bilang tuh Mandarinmu tuh kurang bagus. Jadi tuh kayak saya pikir kamu kurang cocok buat kerja di bagian buat buat kue kayak gini, masukin oven kayak gini. Terus saya bilang lagi, loh, terus saya harus kerja di mana? Apa dengan kayak gini saya harus keluar kerja, berhenti kerja aja gitu. Maaf ya, tapi saya kayak terus terang kayak nggak enak sama bos. Eh, saya kerjanya lambat kayak gini, terus saya cuma berdiri, bikin bos kecewa, sampai ada laporan segala juga. Saya nggak bantu apapun gitu. Harusnya saya bantu, saya ngeliat mereka semua sibuk, harusnya saya juga ikut sibuk. Terus dia jelasin ke saya, ini kita kan kerja kelompok hidup sosial, jadi kan harus harus saling apa ya, komunikasi, berintegrasi. Ya udah, dia tesetin pakai HP-nya karena jadi dari Mandarin ke Indonesia, dia ngomong pakai voice note gitu. Tapi dia bilang, tapi dia bilang gini ke saya, kamu ngerti tau enggak gitu apa yang saya ngomong? Terus saya bilang, enggak, saya nggak paham sama sekali. Ya udah selama itu dia pakai translate HP-nya. Jadi dari voice note ke Mandarin ke Indonesia, translate ke saya. Terus dia jelasin semuanya ke saya gitu. Terus kamu mau kerja apa katanya gitu. Kalau kamu nggak cocok di sini.
Terus saya bilang mungkin ada kerjaan lain gitu. Kamu mau kerja di canting, canting kata gitu. Canting itu kayak restoran gitu, kayak kantin. Terus saya bilang, iya iya iya, saya bisa kerja di restoran. Saya bilang gitu. Eh, Restoran disuruh apa ya? Saya tanya. Oh, restoran tuh disuruh kayak ganti piring kotor, angkat 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 apa? Kayak kuban gitu. Kuban tuh yang kayak buat pelayannya meja bundar itu disuruh ngangkat gitu kan. Terus ditanya lagi, emang kamu ada pengalaman kerja kayak gitu? Ditanyai sama Mas Yojinya. Iya iya saya ada kok. Dulu kan kemarin pas saya Hancia musim dingin Taiwan panjang saya kan nggak pulang Surabaya, nggak pulang Indo. Saya kan disuruh sama ortu saya buat kerja di Taiwan cari pengalaman. Eh, saya kan kerja di Samun Lake pas itu di hotel di salah satu Ciutien saya bilang gitu. Ada saya bantu-bantu jadi pelayan juga. Saya bisa kok kerja jadi resto itu katanya gitu. Oh, ya udah besok kamu datang aja katanya hari Minggu pagi-pagi. Kamu datang coba kamu di resto itu kerja di sana. Lihat-lihat dulu aja siapa tahu kamu cocok katanya gitu. Terus saya bilang, oh yaudah ya setuju katanya Mas Yoce. Saya bilang, iya besok saya datang deh pagi-pagi. Maksudnya besok hari Minggu ini saya ke sana uji uji coba buat lihat restonya buat kerja di sana. Siapa tahu kan saya cocok. Terus saya pikir kayak gini, mungkin eh, ini bukan kemampuan saya, maksudnya bukan kelebihan kelebihan kekurangan saya. Saya tuh nggak cocok buat kerjaan buat kue kayak gini. Mungkin saya cocoknya lebih kayak jadi pelayan gitu ya di resto. Mungkin saya pikir eh, Tuhan kasih pekerjaan saya cocok untuk jadi pelayan. Udah bener itu saya kapan hari Hancia kerja di Hotel Wyndham itu di Samuntek buat jadi pelayan resto. Bukan buat kue kayak gini. Saya pikir gitu. Makanya saya ditaruh buat pekerjaan kue di training itu. Dipikir mungkin saya cocok gitu. Ternyata nggak cocok sama sekali. Sampai bosnya protes ke saya, marahi saya gitu. Ya udah akhirnya saya ditaruh di resto. Saya dicoba buat di resto. Besok baru uji coba sih bisa bisa keterima atau enggak. Dicoba juga. Katanya kamu juga di sana harus kerjanya bener-bener harus cepat. Ya udah saya terima. Saya kerja di resto aja. Saya bilang gitu. Terus saya pikir saya kemarin juga sempat ada ngelamar ya di NCNU Job di Facebook. Itu ada salah satu toko minuman di Puli. Saya juga ngelamar di sana gitu. Namanya tokonya Titop. Itu kayak buat toko buat minuman gitu, minuman boba SS gitu. Saya udah ngelamar di sana juga. Saya sempat datang ke sana wawancara kemarin, ditanyai, kamu jurusan apa, semester berapa gitu. Gimana bahasa Mandarinmu? Terus saya bilang, bahasa Mandarin saya bagus kok, lumayan lancar. Terus dia bilang lagi, tapi kita di sini bener-bener bisa bener-bener yang bisa pintar bahasa Mandarin loh kata gitu. Terus saya bilang, emang kamu orang mana? Dia tanya bosnya. Saya orang Indonesia, Jiaoseng, anak luar baru datang hari pertama dari Taiwan gitu tahun kemarin. Oh, oh iya 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 gitu. Akhirnya dijelasin cara kerja di sini-sini. Terus dia bilang gini, kamu pulang aja besok tanggal 28 saya hubungi kamu ya kata gitu. Soalnya di sini ada yang ngelamar 13 anak katanya. Ada satu anak Malaysia juga barusan kerja di sini katanya gitu. Kalau kamu tak telepon tanggal 28 itu malam, berarti kamu keterima kerja di sini. Karena dari 13 anak itu yang keseleksi cuma satu anak yang bisa keterima kerja di toko saya ini, toko minuman ini katanya gitu. Terus saya bilang, ya udah deh, ya 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 saya bilang gitu. Oh, berarti kalau besok saya tanggal 28 di telepon, berarti saya langsung keterima kerja di sini ya. Saya bilang, saya tanya gitu. Iya, iya, kamu langsung datang, katanya gitu. Langsung datang aja. Besoknya tanggal 28, ternyata saya nggak dapat telepon dari dia. Terus berarti saya pikir, eh, saya nggak keterima kerja di situ. Berarti benar, Tuhan kasih saya cara lain. Berarti udah benar saya buat ngelamar di King Garden itu. Jadi, Tientan itu bantu-bantu toko roti. Bukan keterima di toko minuman itu, bukan di T-Top gitu. Udah benar berarti saya keterima di kerja sana. Saya nggak terima di top itu. Berarti Tuhan sudah kasih saya cara jalan lain, bukan di situ. Itu bukan kerjaan saya yang cocok. Berarti Tuhan sudah kasih saya kerjaan yang lebih cocok daripada sana. Mungkin Tuhan pikir Sharon ini kemampuannya mungkin nggak cocok ya buat kue, buat roti, buat minuman kayak gini. Apalagi lemot kayak gitu, nggak punya pengalaman kerja. Mungkin dia lebih cocok buat di resto ya, ditaruh di resto jadi pelayan. Ya udah, kan juga tiap anak kan juga kemampuan kelebihannya beda-beda ya. Ada yang bisa bikin roti, ada yang bisa masak gitu. Saya pikir saya kan nggak bisa masak sama sekali. Cuman paling bisa bikin nasi goreng, Indomie sama telur. Ya udah, mungkin saya bilang, ya udah deh saya terima apa adanya saya kerja di King Garden dulu aja. Saya rasain beberapa hari saya puas atau enggak gitu.
ya udah saya terima apa adanya deh, saya kerja di sana. Saya doa sama Tuhan gitu. Tuhan, mungkin ini kindergarten ini kerjaan cocok buat saya bilang gitu. Eh, apa kalau nggak cocok saya coba cari kerjaan lain. Tapi kalau misalnya saya nggak betah, saya mau cari kerja di mana lagi. Soalnya orang kindergarten ini kan langsung terima saya tanpa basa-basi, tanpa tanpa tanya apapun. Setelah interview langsung keterima kerja. Kalau ke tempat kerja lain saya sudah coba ngelamar di semua tempat, tapi banyak nggak terima saya ditolak gitu. Saya aja di toko minuman saya ditolak buat minuman. Karena saya sudah banyak banget ngelamar di toko minuman, banyak banget. Tapi kok saya ditolak bolak-balik. Mungkin saya pikir, iya benar Tuhan kasih saya di King Garden itu kerjaan cocok buat saya. Udah benar itu saya di situ, bukan buat di toko minuman. Eh, dari situ saya belajar bahwa saya bersyukur Tuhan itu masih bisa berikan pekerjaan yang cocok dengan kelebihan dan kekurangan saya. Karena selama ini saya minta doa mohon sama Tuhan minta pekerjaan yang cocok. Tapi nggak ada yang cocok, nggak dikasih sama sekali. Tiba-tiba dikasih yang cocok di King Garden itu jadi pelayan resto. Bukan di toko minuman itu. Udah bener sih jalan Tuhan buat taruh saya di sana. Bukan di toko minuman itu. Itu saja sih yang saya pelajari. Sekian, terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sharon semangat ya. Sambil bekerja, sambil nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Nanti penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Semakin kau terlatih, semakin Tuhan memberikan kekuatan sehingga Anda pun akan menjadi yang terbaik, ya, yang the best. Semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Sharon semakin luar biasa. Ya. Maju terus, pantang mundur. Oke? Tuhan menyertai dan memberkati. Semakin hari semakin pandai, semakin jeli, semakin kuat dan gagah perkasa, dan semakin bisa menghasilkan. Ya, semangat. Luar biasa, berani menyaksikan. Maju terus, nanti Tuhan pakai kamu semakin hari semakin luar biasa. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya.